Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yamunna alaina bi'ilmin nafi' wa amalin salih wa an yufaqqihana fid din wa an yaftah lana futuhal 'arifin wa an yarzuqana Allah al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman, Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita izin untuk bisa melaksanakan thalabul ilmi, untuk bisa melakukan thalabul ilmi, menuntut ilmu, apalagi menuntut ilmu yang kita pelajari hari ini adalah menuntut ilmu bahasa Arab. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita dari kitab Al-Kafi fi Syarh Al-Ajrumiyah. Kemarin kita sudah sampai membahas tentang ta'riful kalam atau definisi al-kalam. Sedikit kita mengulas pembahasan yang kemarin di dalam halaman 22. Ya. Ad-darsu al-awwal, pelajaran yang pertama, kemarin kita sudah membahas ta'riful kalami, definisi al-kalam. Dan al-kalam yang dimaksud di sini adalah kalimat sempurna dalam bahasa Indonesia. Para ulama biasanya memulai pembahasan nahwu dari kalimat sempurna karena itu adalah unsur paling terbesar di dalam suatu kalimat. Kemudian setelah kalimat sempurna, maka kemudian diurai yang membentuk kalimat sempurna, yaitu kata dan seterusnya. Dikatakan oleh Imam Ibnu Ajurrum rahimahullah, al-kalamu huwa lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Jadi al-kalam itu adalah lafaz al-murakkab al-mufid bil wad'i. Nah, jadi dari perkataan Imam Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala ini kita bisa memahami bahwasanya syarat al-kalam itu ada 4. Bahwa sesuatu itu bisa disebut al-kalam apabila memenuhi 4 syarat berikut. Yaitu yang pertama dia harus al-lafdhu, kedua dia harus al-murakkab, ketiga dia harus al-mufid, keempat dia harus bil wad'i. Kemarin kita sudah sampai pembahasan al-lafdhu dan al-murakkab kalau tidak salah. Nah, sedikit kita review ulang ya. Jadi al-lafdhu intinya itu adalah as-saut al-mustamil ala ba'di al-huruf al-hijaiyah. Jadi yang namanya lafaz itu adalah suara ya yang mencakup sebagian huruf hijaiyah. Maka dikecualikan daripada lafaz itu adalah bukan suara, seperti tulisan, seperti isyarat, ya, gambar, maka itu bukan al-lafaz. Kenapa? Karena itu semua bukan suara. Nah, kemudian yang mencakup sebagian huruf hijaiyah, maka mengecualikan suara yang dikeluarkan tetapi bukan termasuk huruf hijaiyah. Seperti kita mengatakan saya, kamu, mereka, maka itu bukan lafaz karena tidak mencakup sebagian huruf hijaiyah. Jadi intinya apa? Lafaz itu syaratnya 2. Satu, harus suara yang keluar dari mulut. Yang kedua, dia harus mencakup suara itu sebagian huruf hijaiyah. Maka bahasa Indonesia, isyarat, tulisan itu bukan disebut al-kalam dalam terminologi ulama nahwu. Ya. Yang kedua, syarat al-kalam itu adalah al-murakkab. Murakkab itu maknanya yang tersusun. Yang tersusun. Jadi al-kalam itu bisa disebut sesuatu itu al-kalam apabila tersusun minimal dari 2 kata. Minimal dari 2 kata. Jadi syaratnya harus al-murakkab, tersusun. Tidak mungkin satu kata itu bisa membentuk al-kalam. Kenapa? Karena satu kata itu mustahil memberikan pengertian kepada lawan bicara.
Sehingga syarat al-kalam itu haruslah al-murakkab. Murakkab itu tersusun dari dua kata minimal atau lebih. Jadi al-kalam itu haruslah tersusun dari dua kata atau lebih. Itu makna murakkab, yang tersusun. Artinya ma tarakkaba min kalimatain fa aktsar. Ya, kata itu tersusun dari dua atau lebih. Nah, itu yang pembahasan minggu kemarin sedikit review. Jadi, yang pertama syarat al-kalam itu adalah al-lafaz, lafaz. Yang kedua adalah al-murakkab. Harus tersusun minimal dari dua kata seperti Zaidun qa'imun, Zaid itu berdiri, atau qama Zaidun, Zaid telah berdiri. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan malam ini, yaitu adalah syarat al-kalam ketiga, salisan, yaitu adalah al-mufid. Silakan dibuka halaman 24. Halaman 24. Yang ada kitabnya silakan halaman 24, yang ada PDF-nya juga silakan buka halaman 24. Mungkin yang ada PDF-nya silakan bisa ditampilkan. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu hafizahullahu taala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salisan, yang ketiga, yaitu syarat al-kalam yang ketiga, yaitu al-mufid. Ma makna al-mufid? Apa makna dari kata al-mufid? Ya, apa makna dari kata al-mufid? Al-mufid ismu fa'ilin adalah isim fa'il min afada, dari kata afada. Jadi afada yufidu ifadatan wa huwa mufidun. Jadi dia isim fa'il dari kata afada. Wal muradu, dan yang dimaksud minal mufid, daripada al-mufid, an yakuna hadzal murakkab, bahwa keadaan si murakkab ini, kata yang tersusun ini, mufidan, itu memberikan faidah. Ifadatan, dengan suatu faidah. Yahsunu sukutu alaih, yahsunu yang menjadikan, yahsunu yang menjadikan as-sukutu diam, alaih atas murakkab tadi. Alaih atas murakkab tadi. Para ulama mengatakan al-mufid itu adalah rangkaian kata yang bisa memberikan faidah kepada lawan bicara, sehingga si mutakalim, orang yang mengatakan itu, tidak mesti menjelaskan lagi, tidak mesti mengucapkan sesuatu yang lain lagi. Ya, contoh, Zaidun qa'imun, Zaid itu berdiri. Maka ketika kita mengatakan Zaidun qa'imun, Zaid itu berdiri, maka lawan bicara itu akan memahami apa yang kita ucapkan. Dan kita juga tidak mesti mengungkapkan hal yang lain. Ya. Jadi kita sebagai mutakalim ketika mengatakan Zaidun qa'imun sudah diam. Karena sudah memberikan faidah. Jadi faidah itu artinya dia memberikan pemahaman kepada lawan bicara. Bisa dimengerti oleh lawan bicara. Beda kalau saya sebagai mutakalim berkata in qama Zaidun. Jika Zaid berdiri, maka saya sebagai mutakalim tidak akan diam. Pasti akan kemudian mengatakan sesuatu sebagai jawabannya. Jadi di sini kata para ulama mengatakan yang disebut dengan yahsunu sukut, yang menjadikan diam, diam di sini maksudnya si mutakalim. Jadi si mutakalim itu diam, tidak lagi akan berbicara. Kalau kita mengatakan in qama Zaidun, jika Zaid berdiri, ya kan, maka si mutakalim pasti akan mengucapkan jawabnya. Nah, maka kata in qama Zaidun itu bukan al-kalam sekalipun murakkab, karena terdiri dari tiga kata in qama Zaidun. Tapi dia bukan al-kalam. Kenapa? Karena tidak memberikan faidah, kefahaman kepada lawan bicara. Karena lawan bicara menunggu jawaban daripada si mutakallim. Faham sampai sini? Jadi kurang lebih al-mufid itu adalah si susunan tadi, si murakkab tadi itu harus memberikan faidah yang menjadikan lawan bicara itu memahami apa yang kita ucapkan. Ya. Paham? Nah, li'anna ba'dal murakkab, karena sebagian murakkab, sebagian kata yang tersusun itu, yatakawwanu tersusun min kalimatain, dari dua kata, fa'aktsaro atau lebih, lakin tetapi la yufid, tidak memberikan faidah.
Wala yahsunu sukutu alaih, dan tidak menjadikan diam atas susunan tadi. Maksudnya tidak menjadikan diam itu masih menunggu untuk mengucapkan kalimat lanjutannya. Kayak tadi, in qama Zaidun. Jika Zaid berdiri, itu kan si mutakalim masih menunggu, masih berdiam untuk mengucapkan kalimat berikutnya. Artinya tidak menjadikan dia diam, tapi harus mengucapkan kalimat berikutnya. Ya, karena tidak semua murakkab, tidak semua kata yang tersusun itu memberikan faidah. Ya, tidak. Li'annahu, karena si murakkab tadi la yustafadu, tidak bisa diambil manfaat atau tidak bisa tidak bisa difahami minhu, dari murakkab tadi, maknan tamun, makna yang sempurna. Artinya dia hanya menunjukkan, memberikan faidah makna, tetapi makna tersebut masih membutuhkan kepada kalam yang lain, sehingga maknanya tidak sempurna. Fa'idha, maka jika qala berkata wahidun, salah seseorang, idza tawaqqafa al-matar, apabila tawaqqafa berhenti, al-mataru itu hujan. Kira-kira memberikan faidah enggak kepada lawan bicara? Jawabannya tidak. Karena lawan bicara menunggu. Apa nih kalau hujan berhenti? Apakah kalau hujan berhenti kita harus diam, kita harus pergi, tidur, makan, minum, atau apa? Jadi masih membutuhkan kepada jawab. Nah, sekalipun kalimat idza tawaqqafa al-matar itu murakkab, karena terdiri daripada 3 kata idza tawaqqafa al-matar. Murakkab ini jelas. Tetapi dia tidak mufid. Kenapa tidak mufid? Karena tidak memberikan faidah makna yang sempurna. Lawan bicaranya masih menunggu jawaban daripada idza tawaqqafa al-matar. Fahim sampai sini? Nah, fahuwa, maka itu kama taro, sebagaimana yang kau lihat, murakkabun tersusun min thalasi kalimatin, dari 3 kata. Lakinnahu, tetapi la yahsunu sukutu alih, tidak menjadikan diam atas murakkab tadi. Wala yu'ti ifadatan, dan tidak memberikan si murakkab itu ifadatan, suatu faidah. Jawabannya kenapa nggak bisa memberikan faidah? Karena masih menunggu jawaban daripada Nah, daripada perkataan idza tawaqqafa al-matar, apabila hujan itu berhenti. Wa innal ladzi, dan sesungguhnya yang yatarakkabu tersusun min thalasi kalimatin, dari 3 kata, fa aktsar, atau lebih, lakin, tetapi, la yahsunu sukutu alaih, tidak memberikan sukut, diam atas murakkab tadi, ismuhu, namanya kalimun. Namanya apa? Kalim. Jadi ada 3 istilah ya nanti. 1 apa? Al-kalam yang kita bahas. 2 al-kalim. 3 al-kalimah. Ya. Saya semoga nggak pusing. Al-kalam ini yang kita bahas, yaitu yang memenuhi 4 syarat: lafad, murakkab, mufid, bil wad'i. Sedangkan al-kalim bisa dicatat, al-kalim itu kata yang terdiri daripada 3 kata atau lebih, baik memberikan faedah ataupun tidak. Jadi al-kalim ya, yang tersusun daripada 3 kata atau lebih, baik memberikan faedah ataupun tidak. Itu yang disebut dengan al-kalim. Contoh kalimat tadi, idza tawaqqafa al-matar, itu terdiri dari 3 kata. Idza tawaqqafa al-matar, maka itu disebut al-kalim. Tapi tidak disebut al-kalam. Kenapa? Tidak memberikan faidah. Paham sampai sini? Jadi kadang al-kalim sama dengan al-kalam. Al-kalam sama dengan al-kalim. Tapi belum tentu ya al-kalim itu kalam, al-kalam itu kalim. Gitu. Contohnya begini. Zaidun qa'imun fil madrasah. Zaid itu berdiri di sekolah. Itu kan berapa kata? Zaidun qa'imun fi al-madrasah. 4. Ini disebut al-kalim. Kenapa? Terdiri daripada lebih daripada terdiri daripada 4. Ya.
Yang kedua di al-kalam juga. Kenapa? Memberikan faidah. Paham ya? Jadi al-kalim kadang sama dengan al-kalam. Tapi kadang al-kalam bukan al-kalim. Contoh, qoma Zaidun. Zaid itu telah berdiri. Dia al-kalam. Kenapa? Memberikan faidah. Tapi bukan al-kalim. Kenapa? Karena hanya terdiri dari dua kata. Sedangkan al-kalim syaratnya harus minimal tiga. Oke. Paham ini? Oke. Walau qala wahidun, walau seandainya qala berkata, wahidun salah seseorang. Idza zaranil akhu al-akbar li sadiqi Muhammadin qabla yaumil jumu'ati ghairil qadimah. Panjang ini kalimatnya. Idza apabila zarani mengunjungi aku, al-akhu al-akbar, kakak. Ya, kakak laki-laki. Li sadiqi kepada temanku Muhammadin yang bernama Muhammad qabla yaumil jumu'ati sebelum hari Jumat ghairil qadimah selain yang Jumat depan, Jumat sekarang. Fahal maka apakah yu'addu dianggap hadza hal ini, tarkib ini, susunan ini mufid dan mufid? Bitobi tentu la yu'addu mufidan tidak dianggap mufid. Ma'annahu sekalipun murakkabun tersusun min kalimatin katsiratin dari kata-kata yang sangat banyak. Ya, jadi sedikit banyaknya murakkab itu tidak menentukan dia kalam atau bukan. Ya. Kenapa? Karena walaupun di sini kalimatnya banyak, katanya banyak, idza zarani al-akhu al-akbar lis-sadiqi Muhammadin qabla yaumil jum'ati ghairil qadimah, tapi dia tidak memberikan faidah. Kenapa? Karena masih menunggu jawab daripada idzanya. Jika, kalau jika kan berarti ada maka. Makanya mana? Belum ada. Jadi kalimat sepanjang ini walaupun panjang, maka dia tidak bisa disebut sebagai kalam. Kenapa tidak bisa disebut sebagai kalam? Karena dia tidak memberikan faidah. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ana Ustaz. Mangga. Fadol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ana mau nanya, apa bisa disamakan istilah i'rab sama istilah tarkib, Ustaz? Ditambahkan istilah? Apakah sama istilah i'rab itu sama istilah tarkib, Ustaz, gitu, Ustaz? Apa tarkibnya, apa i'rabnya, seperti itu, Ustaz? Syukron. Iya, itu dua kalimat yang berbeda ya. Kalau tarkib itu artinya sesuatu yang tersusun. Ya, sesuatu yang tersusun. Kalau i'rab itu pertanyaan tentang keadaan akhir kata. Contoh, ja'a Zaidun. Apa sih i'rabnya Zaidun? Berarti kita menanyakan keadaan akhir kata Zaid. Kita katakan i'rabnya Zaid adalah fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismu mufradin. Oh, Zaid itu fa'il yang marfu, ya. Tanda rafa'nya dhammah yang zahir karena dia isim mufrad. Itu i'rab. Jadi kalau i'rab pertanyaan terkait dengan keadaan akhir suatu kata dalam bahasa Arab. Kalau tarkib itu terkait dengan susunan kata. Susunan kata. Ada tarkib isnadi, ada tarkib idhofi, ada tarkib atfi, ada tarkib majazi, ada tarkib bayan, dan seterusnya. Baitullahi, itu tarkib apa? Tarkib idhofi. Karena terdiri daripada mudhof ilaih. Ja'a Zaidun akilun. Zaidun akilun itu namanya tarkib bayani. Karena terdiri daripada mausuf dan sifat. Ja'a Zaidun wa Muhammadun. Zaidun wa Muhammadun itu namanya tarkib atfi. Karena terdiri daripada ma'tuf alaih, huruf atof, dan ma'tuf. Jadi kalau tarkib terkait dengan susunan kata. Sesuatu yang membentuk kata. Gitu ya. Sesuatu yang membentuk kalimat. Gitu. Kalau i'rab berkaitan dengan keadaan akhir kata. Kira-kira paham? Ya, Ustaz. Paham tuh?
Paham ya? Ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada, di sini ada pertanyaan berikutnya. Apakah yushtaratu disyaratkan lihadhil faidah untuk faidah ini antakuna jadidatan itu mesti faidah jadidatan yang baru. Pertanyaan berikutnya, al-kalam itu kan harus memberikan faidah pemahaman kepada lawan bicara. Pertanyaan berikutnya, faidah ini apakah harus faidah yang bersifat baru atau faidah yang tidak apa-apa lawan bicara itu sudah tahu. Contoh gini. An-naru harun, an-naru haratun. Api itu panas. Itu kan faidah yang sudah semua orang tahu. Api itu panas. Nah, ketika kita mengatakan an-naru haratun, api itu panas. Apakah itu bisa disebut mufid atau tidak? Walaupun atau padahal maklumat atau informasi api itu panas sesuatu yang sudah diketahui oleh semua orang. Jawabannya menurut jumhur ulama, ya, itu disebut al-kalam. Jadi tidak disyaratkan faidah itu mesti faidah yang baru. Walaupun itu faidah yang sudah sama-sama diketahui, kalau dia memberikan pemahaman, memberikan al-mufid, maka itu disebut al-kalam. Ya, itu kesimpulannya. Gak usah dibaca semua lah. Itu intinya kesimpulannya. Jadi kata mayoritas ulama, faidah yang bisa terkategori al-kalam itu tidak mesti faidah yang baru. Walaupun itu faidah yang semua orang tahu, kalau dia mufid memberikan faidah maka disebut al-kalam. Jadi kalau ada orang yang mengatakan as-sama fauqana, langit di atas kita, al-ardu tahtana, bumi di bawah kita. Itu kan faidah yang sudah semua orang tahu, bukan faidah yang baru. Maka itu tetap disebut al-kalam. Ya. Kenapa? Karena tidak disyaratkan faidah itu mesti faidah yang baru. Paham ya sampai sini ya? Nah, itu syarat ketiga al-kalam. Yang pertama al-lafzu, ya. Yang kedua al-murakkab, yang ketiga adalah al-mufid. Oke, yang keempat, syarat kalam yang keempat dan terakhir yaitu adalah bil wad'i. Apa itu bil wad'i? Rabi'an, syarat keempat, ma makna bil wad'i? Apa makna dari kata bil wad'i? Ya. Makna al-wad'i, makna al-wad' adalah an yakuna al-mutakallim, keadaan al-mutakallim, orang yang mengatakan itu fahiman, faham, ma yaquluhu, apa yang ia katakan, wa qasidan, dan bermaksud lahu, terhadap perkataannya itu, wa an yakuna, dan mesti al-kalam itu bil lughatil arabiyyati, dengan bahasa Arab. Jadi tiga ya. Jadi yang dimaksud bil wad'i itu orang yang mengatakannya itu haruslah memahami apa yang dia katakan, tidak ngigau, tidak lagi pingsan, tidak lagi ngimpi. Kedua, dia memang bermaksud mengatakannya, bukan sedang main-main kayak pingsan. Yang ketiga, pakai bahasa Arab. Ya. Nah, kalau memenuhi ini namanya bil wad'i. Maka dikecualikan daripadanya kalau ada orang tidur ngigau, terus dia ngigaunya begini, Zaidun qaimun. Maka menurut ulama nahwu itu bukan al-kalam. Kenapa? Karena dia mengatakannya tidak bermaksud untuk mengatakan. Ya, tidak bermaksud untuk mengatakan. Sekalipun itu memberikan faidah. Ya, paham sampai sini? Makanya sini dikatakan famata, maka kapanpun natoko, berbicara, al-mutahaddisu, orang yang mengatakan, bi alfadzin murakkabatin, dengan lafad-lafad yang tersusun, laha, ia memiliki faidatun, faidah, wa kana, dan ia wa'iyan, sadar, fahiman, faham, qasidan, dan bermaksud mengatakannya, musta'milan, menggunakan lafdzun arabiyyan, lafad bahasa Arab, kana hadza kalaman, maka ini disebut dengan al-kalam. Maka dikecualikan dari al-kalam orang yang mengatakan ngigau, pingsan, surupan,
Kalau ada orang kesurupan, Ja'a Zaidun ilayya. Nah, itu bukan al-kalam dan nuhat menurut ulama nahwu. Kenapa? Karena orang yang kesurupan itu tidak bermaksud mengatakannya dan tidak memahami apa yang ia katakan. Oke. Paham, Tom? Paham. Oke, kalimat di bawahnya kita nggak usah baca lah. Langsung ke halaman 26. 26, silakan di bagian paling akhir, wal khulasah, dan kesimpulannya, annal kalam, bahwa kalam itu lahu memiliki arba'atu syurutin, 4 syarat. Ini kalau bisa dihafal ya sama teman-teman. Jadi al kalamu huwa lafzul murakabul mufidu bil wad'i. Nah, itu. Jadi kesimpulannya bahwa kalam itu memiliki 4 syarat. Sebagaimana dalam tabel, yang pertama al-lafzu, kedua al-murakkab, ketiga al-mufid, keempat bil wad'i. Contoh yang memenuhi 4 syarat ini seperti Zaidun qa'imun. Zaid itu berdiri. Dia al-kalam. Kenapa? Pertama dia lafaz. Karena kita mengucapkan Zaidun qa'imun dan itu sebagian huruf hijaiyah. Kedua dia murakkab karena terdiri daripada 2 kata, Zaidun qa'imun. Ketiga dia mufid karena memberikan faidah kepada lawan bicara dan tidak menunggu jawaban daripada mutakallim. Yang keempat dia bil wad'i karena saya mengatakannya dengan sadar, dengan faham dan bermaksud mengatakannya, plus juga menggunakan bahasa Arab. Maka Zaidun qa'imun itu namanya adalah al-kalam dan nuhat menurut ulama nahwu. Tayyib. Ayo soal, ada pertanyaan sebelum kita masuk ke tadribat latihan. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, kenapa dibaca awalan, sanian, salisan? Iya. Itu aja. Ya. Iya. Kenapa dibaca awalan, sanian, salisan itu ya? Jawabannya karena awalan itu maf'ul mutlak. Jawabannya bisa beragam sih. Yang pertama dia bisa maf'ul mutlak. Ya, bisa bermana maf'ul mutlak. Jadi ada dan awalan. Aku menghitung dengan hitungan yang pertama. Jadi awalan itu maf'ul mutlak dari fi'il yang dibuang. Atau dia sifat dari pengganti daripada maf'ul mutlak yang dibuang. Bisa. Atau yang kedua, dia juga bisa maf'ul bih dari fi'il yang dibuang. Jadi kayak tadi ada tuh awalan, ada tuh sanian, ada tuh aku menghitung yang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Seperti itu. Jadi dia nasab bisa karena maf'ul bih dari fi'il yang dibuang atau maf'ul mutlak atau pengganti dari maf'ul mutlak yang dibuang. Seperti itu. Oke, makasih. Baik. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, saya tanya satu-satu ya. Sesuai dengan pertanyaan ini. Baik. Wahyu Septian maujud? Maujud Ustaz. Baik. Pertanyaan pertama, ma syurutul kalami? Apa syarat kalam? 1. Apa aja? Kalam. Apa syarat dari al-kalam? 1. Al-lafzu, al-murakkab, al-mufid, bil wad'i. Baik. Syarat kalam ada 4. Yang pertama al-lafzu, kedua al-murakkab, ketiga al-mufid, keempat bil wad'i. Baik. Mumtaz. Jazakallah ahsanal jaza. Berikutnya Agus Muhyiddin. Sada Gus. Nomor 2. Tuan nggak merhatiin nih. Coba. Kalau apa ini masuk dengan lafad? Ketangkap nggak apa ini masuk dengan lafad? Tadi. Nggak adalah nangkap. Kenangkap. Oke, kita jawab bareng-bareng. Yang dimaksud dengan lafad itu adalah apa?
As-saut al-mustamil ala ba'dil hurufil hija. Ya. Suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah. Sekali lagi ya, nomor 2 jawabannya yang dimaksud dengan lafaz adalah suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah. Baik. Nomor 3. Senja pelangi. Maujud. Senja pelangi maujud. Namanya senja pelangi nih. Maujud Ustaz. Nomor 3. Mal maksud bil murakkab. Apa yang dimaksud dengan murakkab? Al-murakkab huwa ma tarakkaba min kalimataini fa aksar. Tayyib, mumtaz, jazakallahu ahsanal jazaa. Jadi murakkab itu apa? Ma tarakkaba min kalimatain fa aksar. Sesuatu yang terdiri daripada 2 kata atau lebih, itu namanya murakkab. Mumtaz. Berikutnya Rizal Asyidiki, maujud? Maujud Ustaz. Nomor 4. Mal maksud bil mufid. Apa yang dimaksud dengan mufid? Dengan apa ya? Dengan sadar dan menggunakan bahasa Arab. Itu bil wad'i. Ini apa yang dimaksud dengan al-mufid? Konflik. Oke. Apa yang disebut dengan al-mufid? Dia badal murakabi yatakunu min kalimataini au aksaro. Kurang tepat. Ayakunu hadal murakabu mufidan ifadatan. Yahsunu sukutu alaihi. Entaz. Jadi yang disebut dengan al-mufid itu ma'afada faidatan yahsunu sukutu alaih, yaitu yang memberikan faidah sempurna. Itu udah benar gitu aja. Jadi mufid itu adalah yang memberikan faidah sempurna. Maka itu disebut al-mufid. Mumtaz. Berikutnya Rinaldi Rizki Muhammad maujud. Nomor 5. Halil isyaratu tu'addu kalaman fin nahwi. Apakah isyarat termasuk kalam dalam ilmu nahwu? Jawabannya? Apakah isyarat dianggap kalam dalam ilmu nahwu? Enggak, Ustaz. Tidak. Kenapa tidak? Misalnya, kenapa tidak? Karena li'annaha laisat bahasa Indonesia aja. Mansuqah. Enggak diucapkan. Nah, karena isyarat itu tidak diucapkan. Sedangkan syarat al-kalam itu harus al-lafzu. Dan lafzu itu harus suara yang diucapkan. Mumtaz. Jazakallah ahsanal jazaa. Iya. Berikutnya M. Arif Munandar. Maujud? Maujud? M. Arif Munandar. Oke. Berikutnya Kamaruzaman Yahya. Maujud? Maujud, Tad. Taib, nomor 6. Halil isyaratu tu'addu kalaman fi syariah. Lewat. Itu kita ngebahas. Nomor 7. Lewat juga. Nomor 8. Ini kita nggak baca sih. Mata wulida ibnu Ajurum. Lewat. Nah, nomor 11 saja langsung. Ayyin ma yasluhu an yakuna kalaman mimma yali. Tentukanlah yang layak itu termasuk al-kalam daripada kalimat berikut. Dari 4 kalimat ini mana yang kira-kiranya layak itu disebut al-kalam? Yang pertama, al-Islamu dinullahi. Islam itu adalah agama Allah. Nomor 2, idza ghabatis syamsu, apabila matahari itu terbenam.
Nomor 3, indama ya'ti shadiq al-muhabbab li baiti. Ketika teman yang disukai itu datang ke rumahku. Aku tahu. Keempat, ijtahid, bersungguh-sungguhlah. Dari 4 kalimat ini mana yang disebut al-kalam? 1 dan 4. 1 dan 4. Mumtaz, betul. 1 itu al-kalam karena memberikan faidah ya. Al-Islamu dinullahi, Islam itu agama Allah. Kalau nomor 2 kan idza ghabatis syamsu, apabila matahari itu terbenam, masih menunggu jawaban, maka itu bukan al-kalam karena enggak mufid. Ketiga juga sama, masih menunggu jawaban. Ketika saudara yang dicintai itu datang ke rumahku, itu masih menunggu jawab, maka itu bukan disebut al-kalam karena tidak mufid. Keempat, ijtahid, bersungguh-sungguhlah engkau, itu al-kalam karena memberikan faidah. Nomor terakhir, Izziruddin, mawjud? Mawjud. Terakhir tuh, sempurnakanlah al-kalamu huwa apa? Al-kalamu huwa Al-lafzu al-murakkib al-murakkab al-mufidu bil wad'i. Tayyib, mumtaz. Jazakumullah ahsanal jaza. Kiranya ada yang perlu ditanyakan dulu? Ada yang susah? Masih kesusahan? Silakan. Izin bertanya, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz. Mangga. Ini yang nomor 6, isyarat ini isim isyarat atau isyarat ini? Isyarat, bukan isim isyarah. Kita belum bahas isim isyarah. Isyarat. Apakah isyarat itu dianggap al-kalam di dalam ilmu nahwu? Oh, gitu. Ya, syukran Ustaz. Afwan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada soal? Saya mau tanya, Ustaz. Silakan. Kalau ja'a Ibrahimu itu masuk kalam, Ustaz. Ibrahim kan ajam, Ustaz. Musa gitu. Ja'a Ibrahim ya kalam. Walaupun itunya dari namanya itu bukan Arabi. Dan nggak ada kaitan. Itu namanya Ibrahim, Musa, itu namanya kalimat non Arab yang kemudian jadi Arab. Ya. Jadi kalau masalah nama mah nggak jadi masalah karena nama itu kan tergantung masing-masing orang. Masa cuma contohnya Ja'a Suzan. Jadi bukan al-kalam karena Suzan bukan bahasa Arab. Ya enggak, itu kan nama. Nama mah nggak bisa diotak-atik udah. Gitu. Nggak ada kaitan. Kecuali kalau saya pergi ke Suzan, nah itu bukan al-kalam karena bukan bahasa Arab. Ya. Paham kira-kira? Jadi kalau Ibrahim Musa seterusnya, walaupun dia asalnya bukan Arab tapi sudah terjadi Arabisasi sebenarnya kalau kata Ibrahim Musa dan seterusnya itu. Selain tadi jawabannya, nama itu ya memang nggak bisa dirubah, mau gimana lagi? Jadi itu bukan penentu. Oke, paham kira-kira? Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ustaz. Sebagaimana yang Ustaz tadi jelaskan bahwasanya tarkib itu kan ada banyak. Caranya ada tarkib idofi, tarkib isnadi, tarkib bayani. Yang saya tanyakan, apakah semua tarkib itu di kalam? Syukron, Ustaz. Ya, jawabannya bukan. Yang tarkib tadi yang termasuk al-kalam itu cuman tarkib isnadi. Selebihnya bukan al-kalam. Idofi bukan, atfi bukan, majzi bukan, bayani bukan. Dari semua tarkib yang itu al-kalam cuma satu, tarkib isnadi. Yaitu tarkib yang terdiri daripada mubtada khobar dan fi'il fa'il. Allahu a'lam bishawab. Paham ya? Jadi, Ustaz, mungkin Ana minta tambahan faedah, Ustaz. Ini batasan mufid ini, Ustaz, apa semata-mata karena berhentinya orang berbicara, Ustaz?
Itu hanya gimana, Ustaz? Batasan Ya, mufid. mufid itu intinya memberikan faidah sempurna kepada lawan bicara sehingga tidak menunggu lagi terkait dengan perkataan sebelumnya. Faidah sempurna aja, kita paham. Beda dengan kalimat syarat kan. Kalau kalimat syarat jika Zaid datang, titik, kita berhenti di situ. Orang kan pasti akan bertanya-tanya, apa kalau Zaid datang? Mau diapain? Nah, itu bukan al-kalam. Kenapa? Karena tidak memberikan faedah yang sempurna. Kenapa tidak sempurna? Karena masih menunggu jawab. Beda kalau Zaidun qa'im, Zaid berdiri. Zaid itu berdiri. Itu al-kalam. Kenapa? Sudah memberikan faedah yang sempurna. Orang sudah paham. Zaid itu berdiri. Dan mutakalim tidak usah mengucapkan kalimat yang lain untuk menjelaskan Zaid qa'imun kan itu. Jadi intinya faedah di sini maksudnya batasannya yang memberikan faedah yang sempurna. Sehingga tidak menjadikan lawan bicara menunggu jawaban daripada si mutakalim atau orang yang berbicara. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Ustaz Rabi, mungkin ada sedikit pertanyaan untuk poin yang keempat, Ustaz Rabi, yang di luar TI ya. Kalau kita lihat tadi kan yang disampaikan Ustaz Rabi ada 3 poin ya. Yang pertama yang menyampaikan paham, lalu ada maksud untuk mengatakan, dan yang ketiga menggunakan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab ini barangkali juga ada irisan dengan poin yang pertama, Ustaz ya, yang lafaz itu kan memang menggunakan komponen huruf hijaiyah. Lalu untuk yang poin kedua dan 1 ini juga mungkin menarik, Ustaz ya. Artinya untuk konteks itu kan sebenarnya seakan-akan perlu ada pembuktian gitu ya, bahwa yang mengatakan itu memang benar-benar menyampaikan gitu ya, ataupun memang ada maksud untuk mengatakan, atau itu hanya sekedar judgement saja bahwa memang mutakalim ya, atau orang yang menyampaikan itu memiliki dua indikator itu. Ini seperti apa ya, Ustaz ya? Jadi untuk artinya kalau misalnya kita lihat judgement kalam itu kan kita biasanya melihat apa adanya ya. Jadi tadi misalnya contoh istahid ya misalnya, ataupun itu mungkin kita juga nggak akan sampai sejauh bisa menilai apakah benar-benar mengatakan gitu ya, atau memang bermaksud untuk mengatakan. Mungkin ada analisis tambahan Ustaz Robi terkait ini. Jazakumullah khairan. Jadi untuk melihat indikator apakah si orang yang mengatakan itu fahiman dan qasidan contohnya, itu sebenarnya secara zahir saja. Lihat secara zahir. Karena ya nahnu nahkum bidzahir, kita hanya menghukumi sesuai zahirnya. Kayak tadi ijtihad bersungguh-sungguhlah, apakah itu fahiman qasidan, ya kita kan menakdirkannya ya fahiman qasidan. Namanya juga latihan kan itu. Nah, kalau dalam dunia nyata gimana? Ya, kita lihat aja, kalau kita ngobrol dia memang bermaksud mengatakannya, itu al-kalam semuanya. Al-kalam, tidak lagi ngigau kan gitu. Beda kalau kita lihat dengan nyata, dengan mata kepala kita sendiri, dia lagi kesurupan contohnya, as-soda, kesurupan. Terus dia ngomong ngelantur maka itu bukan al-kalam dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena dia tidak memaksudkan untuk mengucapkan itu, bahkan dia nggak memahami apa yang dia katakan. Jadi kita lihat indikator zahirnya saja. Kalau dia lagi normal, kita lagi ngomong biasa, itu al-kalam berarti. Tapi kalau orangnya lagi pingsan, terus tidur, tiba-tiba ngomong, atau mabok, ya tiba-tiba ngomong, ya maka itu bukan al-kalam menurut ulama nahwu. Sekalipun kalau orang mabok, ya menurut ilmu fikih tetap al-kalam gitu. Kalau maboknya mutaaddi, mabok yang memang disengaja, maka talaknya jatuh, ya. Kemudian puasanya batal, kemudian tasarrufnya sah, dan seterusnya, ya itu. Jadi lihat indikatornya saja, dan kita hanya menghukumi zahirnya saja. Nahnu nahkum bidzahir, kita menghukumi sesuai zahir-zahirnya aja. Jadi nggak mesti harus tahu batinnya gitu, nggak mesti. Ini sama sebetulnya kayak pertanyaan, kalau ada orang mengatakan,
obat ini menyembuhkan. Itu kan syirik atau bukan, musyrik atau bukan. Ya kita lihat aja yang mengatakannya muslim bukan. Kalau yang mengatakannya muslim ya enggak. Kenapa? Karena muslim itu sebagai indikator yang mencegah dimaknainya dengan makna yang hakiki. Nah, itu namanya majas akli. Ya, kita menyandarkan sesuatu bukan kepada yang seharusnya. Nah, ketika yang mengatakannya muslim, ya udah itu indikator paling kuat bahwa dia mengatakan itu tidak secara hakikat, tapi majas. Itu juga yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab begitu. Itu menegasikan adanya kesyirikan. Tapi kalau yang mengatakannya orang ateis ya mungkin, atau orang kafir ya mungkin dia memaknainya hakiki. Tapi kalau muslim enggak. Terus kayak dia mengatakan, wah dokter itu telah menyembuhkanku. Ya enggak syirik. Dia mengatakan begitu ya spontanitas untuk menyingkat kata. Secara balaghah itu kan lama banget kalau kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala telah menyembuhkan aku melalui perantara dokter ini. Terlalu panjang. Tidak apa maksudnya? Tidak sesuai, munasib, tidak sesuai, tidak relevan dengan kondisi dia gitu. Ya, apalagi dihadapinya orang yang sudah sama-sama ngerti, yang nggak mesti lagi disebutkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala melalui perantara dokter ini saya sembuh, kejauhan, kelamaan. Ya dokter ini telah menyembuhkan aku. Maksudnya ya kayak tadi. Cuman kan karena terlalu panjang, maka ya kita singkat dan indikator kita muslim itulah yang menegasikan adanya pemahaman hakikat itu. Sama dengan tadi juga. Lihat aja indikatornya. Lihat zuhirnya. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Mungkin sampai dulu ya ininya, tanya jawabnya kita lanjutkan dulu. Masuk ke Ad-Darsu As-Tsani halaman 28. Silakan. Dibuka halaman 28. Nanti halaman sebelumnya mohon untuk dimurajaah lagi ya. Ad-Darsu Tsani pelajaran kedua, Aqsamul Kalami, pembagian al-kalam. Nah, setelah kita paham nih al-kalam kalimat sempurna secara global, maka kita membahas sekarang hal-hal yang membentuk al-kalam. Apa saja sih hal-hal yang membentuk al-kalam? Nah, itu. Yaqulu Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala. Berkata Imam Ibnu Ajurrum rahimahullah, wa aqsamuhu, dan pembagian kalam itu salah satu ada 3. Ismun 1 isim, wa fi'lun 2 fi'il, wa harfun 3 huruf, ja'a li ma'nan, yang memiliki makna. Mesti ada kata ja'a li ma'nan. Nanti ada pembahasannya kenapa harus ada kata ja'a li ma'nan. Untuk menegasikan, mengecualikan huruf yang tidak punya makna. Jadi kalam itu terbagi menjadi salah satu 3. Atau bahasa kitanya yang membentuk al-kalam itu ada 3. Isim, fi'il, dan huruf. Tidak ada yang keempat. Tidak ada yang keempat. Jadi membentuk kalimat sempurna dalam bahasa Arab itu tidak akan lepas dari 3. Isim, fi'il, dan huruf. Udah ini aja. Isim, fi'il, huruf, isim, fi'il, huruf, isim, fi'il, huruf, isim, fi'il, huruf. Nah gitu. Jadi nggak banyak sebenarnya yang membentuk kalimat sempurna itu cuma 3. Nggak banyak. Nah di sini ada pembahasan menarik sebenarnya. Fad-dhamir, maka dhamir al-ha, dhamir ha yang itu aksamuhu, hu itu dhamir ha itu, fi kalimati, dalam kalimat aksamuhu, ta'udu itu kembali alal kalam, kepada kalimat al-kalam. Jadi aksamuhu ay aksamul kalami, pembagian al-kalam. Ay aksamul kalami salah satu, pembagian kalam itu ada 3. Paham? Dan yang dimaksud al-kalam di sini pun bukan kalamnya, karena kalamnya cuma 1. Paham gak nih? Kalam itu cuma 1. Yang dimaksud 3 di sini tuh adalah yang membentuk kalam. Makanya para ulama mengatakan aksamuhu itu takdir kalamnya yang lebih tepat aksamu ajzail kalam. Pembagian dari bagian-bagian al-kalam. Bukan kalamnya sendiri. Paham gak maksud saya? Al-kalam sendiri cuma 1, gak ada 3. Yang 3 itu kata yang membentuk al-kalam. Fahim? Makanya ulama ada yang menakdirkannya aksamu ajzail kalam, pembagian dari bagian-bagian al-kalam. Ada juga yang menakdirkannya aksamu ma yata'allafu minhu al-kalam, pembagian dari sesuatu yang dengannya terbentuk al-kalam. Itu ada 3, isim, fi'il, dan huruf. Oke. I'tamadal ulama, ini agak cepat aja karena ini bukan berkaitan sama teori sebenarnya. Ini berkaitan dengan latar belakang. I'tamadal ulama rahimahullah, para ulama berpegang teguh
atau bergantung rahimahullah, semoga Allah merahmati mereka, ala istikhlasil qawaid, ya, bergantung atas istikhlas, ya. Bahasanya apa, istikhlas itu hasil penelitian gitu ya, al-qawaid dari kaidah-kaidah, antoriki itu melalui cara al-istintaj, penelitian, ya, min khilali melalui fahsi, pendalaman, pencarian, penganalisisan, kalamil Arab dari perkataan orang Arab, syi'ron baik itu syair, nathron baik itu nathar, nathar itu bukan syair berarti kalimat selain syair ya. Wa mudarasata kalamillah, dan pembelajaran dari kalamnya Allah Al-Qur'an. Wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan dari sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para ulama itu ketika menyusun kaidah-kaidah ilmu nahwu itu menggunakan 4 sumber penelitiannya, 4 sumber. Yang pertama adalah kalam orang Arab, baik syair ataupun nasrnya. Yang kedua ya adalah dengan mempelajari kalamnya Allah. Yang ketiga dengan mempelajari sunnah Nabi, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fattakhadha, maka lalu menjadikan al-ulama itu para ulama manhajat tatabu' wal istiqra, metode penelitian dan pendalaman. Jadi tatabu istiqra itu sama aja, metode penelitian dan pendalaman, ya. Fatawassalu, maka mereka sampai ila qawaidin nahwi, kepada kaidah-kaidah nahwu. Jadi kaidah-kaidah nahwu yang kita tahu sekarang itu semuanya dirangkum oleh para ulama daripada tadi kalam orang Arab, syairnya, nasrnya, kalam Allah, dan kalam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari 4 itu ulama meracik, meramu, jadilah kaidah-kaidah nahwu yang sebagaimana kita kenal pada kesempatan hari ini. Fa'ala sabilil mithal, maka contoh, wajadu, mereka ulama wajadu mendapati, annakana wa akhwatiha, bahwa kana dan saudara-saudaranya, tarfa'ul isma, menrafa'kan isim, wa tansibul khobar, dan menasabkan khobar. Wa wajadu, mereka juga mendapati, anna inna wa akhwatiha, bahwa inna dan saudara-saudaranya, tansibul isma, menasabkan isim, wa tarfa'ul khobar, dan merafa'kan khobar. Wa wajadu, mereka juga mendapati, anna hurufal jarri, bahwa huruf-huruf jar, tajurru itu menjarkan, ma ba'daha, apa yang ada setelahnya. Wa ghairu hadza minal qawaid, dan lain-lain dari kaidah-kaidah yang selanjutnya. Mereka itu semuanya dapatnya dari mana sih? Dari tadi kalamnya orang Arab, syairnya, nasrnya, kalam Allah, dan juga kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaqad, dan sungguh, badzalal ulama, ulama telah mengerahkan juhdan kabiran, segenap upayanya yang besar, fit tahaqquq, untuk meneliti, memverifikasi, min qawaidi hadhihi lughah, dari kaidah-kaidah bahasa ini. Fakanu, mereka yaqta'una, menghabiskan, melewati al-masafat at-tawilah, jarak yang panjang, jarak yang jauh, wa yaqduna al-layali, mereka menghabiskan malamnya, wal ayyam, siangnya, yadribuna akbadal ibil, mereka menunggang kuda, menunggang unta, lil bahsi an usulil lughah, untuk sekedar mencari pondasi-pondasi kaidah-kaidah bahasa. Jadi kalau kita sekarang tinggal enaknya doang lah bahasa kita. Tinggal lihat kitab-kitab Arabnya bagaimana. Kalau para ulama zaman dulu itu sampai harus siang malam, ya, pergi jauh kemana, sana kemari, untuk kemudian memverifikasi tentang kaidah-kaidah nahwu yang kita kenal hari ini. Karena ingat, zaman dulu itu belum ada harokat. Ya, belum ada harokat. Jadi mereka itu baca itu berdasarkan apa yang mereka dengar. Riwayat yang mereka dengar dari orang Arab. Makanya kebiasaan para raja, para khalifah zaman Abbasiyah itu, mereka kalau punya anak-anaknya itu diutus untuk mesantren ke suku-suku Arab Baduy. Tujuannya apa? Menjaga lisan dia dan adab dia. Ya, menjaga lisan dan adab dia agar tidak hilang. Imam Syafi'i kan sudah saya pernah ceritakan, beliau 20 tahun belajar bahasa Arab di suku Hudzail contohnya. Wastinbati qawaidiha, dan menggali kaidah-kaidah bahasa tersebut, tahammalu, mereka mengambil beban, membawa beban, mengemban beban,
fi dzalika, untuk hal itu, yaitu mencari usulul lughah, kaidah-kaidah bahasa, hararata syamsi, panasnya matahari, walahibaha, dan sengatan matahari. Wasabaru, mereka bersabar ala burudati syita, atas dinginnya musim dingin. Wazamharirihi, apa ya, zamhariri sama ya dinginnya pada musim dingin. Fa'ausalahum at-tatabu', maka penelitian itu ausalahum, menyampaikan mereka, wa mudarasatul lughah, penelitian dan pendalaman mereka tentang bahasa menyampaikan mereka ila annal kalama, kepada kesimpulan bahwa kalam itu salah satu anwa'in, ada 3 jenis, ismun wa fi'lun wa harfun. Jadi untuk mereka membukukan kaidah bahwa pembentuk al-kalam itu 3 saja, isim, fi'il, huruf, itu mereka harus menghabiskan waktu yang sangat luar biasa. Ghairu anna, hanya saja ba'dhan nuhati, sebagian ulama nahwu, rafadu, mereka menolak al-istidlal, berdalil, bil hadis asy-syarif, dengan hadis yang mulia, bihujjati, dengan alasan, anna ruwat, bahwa para rawi yang meriwayatkan hadis, qad ajazu, telah memperbolehkan ar-riwayat bil makna, riwayat dengan makna. Kita kenal ya, dalam ilmu hadis itu boleh kita meriwayatkan hadis dengan maknanya saja, dengan syarat yang berlaku. 1, dia aliman bil lughatil arabiyyah, dia dhabit, dan seterusnya. Dia memahami bahasa Arab, dia dhabit, tidak boleh mengurangi sedikit pun kata yang bisa merusak makna, dan seterusnya. Nah, jadi sebagian ulama nahwu menolak berdalil ya dengan hadis Nabi SAW untuk dijadikan dasar argumentasi kaidah nahwu. Kenapa? Karena mereka menganggap para rawi itu telah memperbolehkan meriwayatkan bil makna, sehingga tidak lagi itu murni kalamnya Rasul, kata mereka begitu. Faminal muhtamil, maka ada kemungkinan an yakuna, itu ada ba'du lafdzil hadis asyarif, sebagian lafaz hadis yang mulia, huwa adalah lafdzur rawi, lafaz dari seorang rawi. Walaysa lafdzun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu la nuwafiqu hadzal ra'ya, dan kita enggak setuju dengan pendapat ini. La min qarib wala min ba'id. Ya, ini uslub gaya bahasa yang bisa kita tiru kalau kita nulis bahasa Arab. La min qarib wala min ba'id. Maksudnya apa? Enggak sama sekali. Sepakat pokoknya. Baik dari dekat ataupun jauh, kayak gitu kan. Kalau bahasa terjemah letterteknya mah baik dari dekat ataupun jauh, kita enggak setuju. Kalau bahasa Indonesianya ya kami betul-betul tidak sangat sepakat dengan pendapat ini. Hatta sekalipun walau soha, seandainya benar, kalamu hadzal fariq, perkataan kelompok ini, minan nuhat, dari kalangan ulama nahwu. Wa anal alfadho, dan lafaz-lafaz itu rubbama, kadang, takunu, itu ada, alfadho rawi, adalah lafaznya si rawi, bukan nabi. Fa in soha hadza, kalaupun benar pandangan ini, benar pernyataan ini, lau salim nabi hadzal qaul, seandainya kita menerima nih pernyataan ini, argumen ini, fa inna hadhil alfadho takunu sahihatan, maka lafaznya juga tetap benar. Ya, sawaun, sama saja, akanat alfadhun Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah itu lafaz berasal dari Nabi, am alfadhu rawi, atau lafaz rawi. Kenapa? Id, karena inna haula'i ruwata yuhtajju bi lughatihim, karena para rawi ini yuhtajju, dijadikan hujjah bi lughatihim, dengan bahasa mereka. Jadi enggak jadi masalah. Kalaupun seandainya itu bukan lafaz Nabi tapi lafaz rawi, toh mereka juga adalah sumber hujjah di dalam membangun kaidah ilmu nahwu. Kenapa? Karena mereka masih orang Arab. Begitu. Fahim? Ini sedikit cerita aja, ini belum masuk ke kaidah-kaidahnya. Nah, sedikit ini juga penting. Inna nuhat, sesungguhnya para ulama nahwu, qad ihtajju, telah berhujjah, bi syi'ri, dengan syair. Nah, ini batasannya, digaris bawahi aja. Hatta syi'ri Bashar ibn Burd, sampai syairnya Bashar ibn Burd, yaitu wulida, yang dilahirkan fi ami sittatin wa tis'in, pada tahun 96 Hijriah, wa tufiya, dan wafat ama alfin wa thamaniyatin wa sittin, yang wafat pada tahun 168 Hijriah. Wa huwa, dan dia si Bashar bin Burd, Farisiyul asli, orang Persia asli, min iklim Tokhorostan, dari daerah Tokhorostan. Atau berhenti ya syair sebagai hujjah itu pada masanya Ibrahim bin Harmah. Tuwfiya sanata mi'atin wa sittatin wa sab'in, wafat pada tahun 176 Hijriah. Ya.
Maksudnya apa? Maksudnya setelah tahun ini, para penyair yang ada setelah tahun ini, ucapan mereka tidak bisa dijadikan dasar argumentasi untuk menetapkan kaidah nahwu. Makanya syairnya Mutanabi itu nggak bisa dijadikan dasar dalam penetapan ilmu nahwu. Makanya kita sering kenal syair yang bisa dijadikan penetapan ilmu nahwu itu adalah Umrul Qais, ya, Zuhair, dan seterusnya. Nah, wal ma'ruf, dan yang dikenal annal ladzina rawahu hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang-orang yang meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanu, mereka itu awthaqa, lebih siqah, lebih terpercaya, min ruwati syairi, daripada para rawi syair, wa adaqqa, dan lebih mendalam, minhum, dari mereka para penyair, dhabtan, kedobitannya, wa taharriyan, dan ketelitiannya. Jadi para rawi itu justru lebih terpercaya, lebih dobat, cermat, dan lebih teliti ketimbang para penyair. Falimadza, maka mengapa wafaqu, mereka sepakat alal ihtijaj bisy'ri, untuk berhujah dengan syair, warwati, dan para perawi syair, walam yuwafiqu, tapi mereka tidak setuju alal ihtijaj, untuk berhujah bilughati ruwati, dengan bahasanya para rawi. Nah gitu. Idza wafaqnahum, apabila kita setuju dengan mereka, fi da'wahum, dalam klaim mereka, anna ruwata, bahwa para rawi rawahu haditsa bil makna, meriwayatkan hadis dengan makna, wa ghayyaru alfadhahu, dan merubah lafaz-lafaznya, illa annana la naqulu bihadza, hanya saja kita enggak berpendapat yang sama seperti ini. Itu ya. Ada yang tanya dulu sama sini? Jadi syair itu batas yang bisa dijadikan hujjah itu cuma sampai abad ke-2 Hijriah, 176 Hijriah. Berarti tahun seterusnya kalau ada penyair, maka perkataan mereka tidak bisa dijadikan pegangan dalam penetapan kaidah nahwu. Makanya kalau ada penyair-penyair kayak Mutanabi dan seterusnya salah dalam atau menyelisih kaidah, maka itu tidak bisa dijadikan penetapan sebagai pengecualian, enggak, karena dia bukan hujjah. Nah, intinya kata yang membentuk al-kalam itu ada 3. Yang pertama isim, kedua fiil, ketiga huruf. Ya. Di sini dikatakan aqsamul kalami salasatun, pembagian kalam itu 3. Yang pertama ismun. Ismun contohnya nama kan, Allah, Nabi, masjid, gunung, al-bahar, Muhammad, Fatimah, dan seterusnya. Fiil contohnya nasara, yansuru, unsur, istaqama, yastaqimu, istaqim, fataha, yaftahu, iftah. Ya, fiil itu nanti berkaitan dengan pekerjaan. Huruf contohnya min, ila, an, ala, fi, ala, illa, in, an, inna, ana, dan seterusnya. Maka lihat di dalam tabel al-kalam itu dibagi 3, ada isim, ada fiil, dan ada huruf. Oke, sedikit lagi. Amma asmaul af'al, adapun isim-isim fi'il, misal kata mah, bimakna bermakna ukfuf, diam, cukup, wa amin, dan amin bimakna istajib, bermakna istajib, kabulkanlah, itu isim fi'il. Jadi dia isim tapi maknanya fi'il, gitu ya. Wasah, dan sah bimakna uskut, bermakna diam, wasyatan bermakna iftaraqa, berbeda, terpisah, wa hayhata bimakna ba'uda, hayhata bermakna ba'uda, jauh. Wawai, dan wai bimana ata'ajab, aku takjub. Fa asmaul af'al, maka isim-isim fi'il itu hadhihi hiya asmaun, dia itu adalah isim. Ibarat hiya asmaun, ibaratun, yang diungkapkan an alfadzin, dari lafad-lafad, taqumu maqamal af'al, yang menempati posisi fi'il. Apanya? Fid dalalati, dalam penunjukan maknanya. Ala ma'nal af'al, atas mana fi'il. Al-muhim, yang penting, annaha la takhruju an kauniha isman. Yang penting isim fi'il itu tidak keluar statusnya dari isim. Jadi isim fi'il tetap isim. Sekalipun dia maknanya fi'il, dia tetap isim. Kenapa tetap isim? Karena dia menerima ciri isim, yaitu tanwin nanti. Sohin, mahin, begitu. Nah, ada seorang ulama ya mengatakan kata itu ada 4. Isim, fi'il, huruf, dan khalifah. Nah, jadi dia ada menambahkan satu lagi, khalifah namanya. Khalifah itu apa? Isim fi'il. Nah, cuman pendapat
pendapat yang mengatakan khalifah ini termasuk pembagian apa yang membentuk kalam, ini mardud, tertolak karena li kharqil ijma', menyelisih ijma' para ulama nahwu yang sudah tetap bahwa kata itu cuma 3, isim, fi'il, dan huruf. Adapun isim fi'il itu masih terkategori isim, bukan kata yang baru. Allahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan? Robi, boleh? Robi. Mangga. Ya, ada 2 Ustaz. Jadi mungkin yang pertama terkait perbedaan syair dan nafsar. Lalu yang kedua itu tadi kalau kita melihat sumber penelitian ahli nahwu ya, ada Al-Quran, ada hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini kalau kita lihat dari sisi perkembangan ilmunya sendiri, irisannya dengan ilmu hadis sendiri seperti apa ya Ustaz ya? Maksudnya kematangannya ya. Jadi mungkin kalau kita lihat ilmu hadis kan barangkali ada beberapa milestone ya. Mungkin di eranya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian tonggaknya gitu ya mungkin. Mungkin Ustaz Robi ada. Iya, perbedaan syair dan nathar. Kalau syair itu dia harus mengikuti wazan tertentu, mengikuti timbangan tertentu. Nah, wazan itu yang kita kenal dengan al-bahr. Bahasa Indonesianya pupuh. Pupuh, tahu pupuh ya? Pupuh. Jadi kalau syair itu dia kalimatnya harus mengikuti wazan atau yang dikenal dengan al-bahr, dan itu ada 16. Ada 16 bahar. Ada bahar rojaz, ada bahar mutadarik, ada bahar kamil, ada bahar tawil, dan seterusnya. Jadi dia ada irama, jadi ada wazan. Mutafa'ilun, mutafa'il, mutafa'il. Mutafa'ilun, mutafa'il, mutafa'il. Ya. Kayak Alfiya Ibnu Malik contohnya, itu kan syair. Dia mengikuti wazan rojaz. Ya, mutafa'ilun, mutafa'il, mutafa'il. Ya. Sedangkan nathar itu tidak terikat dengan wazan. Dia bebas kalau nathar itu. Biasanya suka diterjemahkan dalam bahasa Indonesia nathar itu tulisan ilmiah itu. Ya. Itu bedanya syair sama nathar. Kalau syair itu harus mengikuti wazan, sedangkan kalau nathar tidak. Kemudian secara perkembangan ilmu nahwu ya, beririsan nggak dengan ilmu yang lain? Pasti beririsan sih. Awalnya semua bahasa Arab itu disebutnya nahwu, ya. Belum ada sorof, belum ada yang lain, nahwu. Dan kita kan udah tahu sejarahnya bahwa pertama kali ilmu nahwu itu ada pada masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yaitu ketika pada masa Sayyidina Ali itu melihat bagaimana banyaknya kaum muslimin yang banyak salah dalam berucap bahasa Arab. Selain karena sudah banyak tercampur dengan orang-orang ajam, non-Arab, Persia, dan seterusnya masuk Islam, maka bahasa mereka tidak lagi murni. Nah, ketika melihat itu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu memanggil Abul Aswad Ad-Duwali, ya, Abul Aswad Ad-Duwali, untuk kemudian mengerjakan pekerjaan ini. Jadi Ali bin Abi Thalib itu nulis dulu kaidah, di beberapa kaidah, fa'il itu apa, maf'ul itu apa. Kemudian dia mengatakan kepada Abul Aswad Ad-Duwali, unhu hadzan nahwa, buatlah yang semisal ini. Maka tabarukan li lafzi Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mengambil barokah dari lafadznya Sayyidina Ali, disebutlah ilmu ini dengan ilmu nahwu. Berdasarkan perkataan Sayyidina Ali, unhu hadzal nahwa, buatlah yang semisal ini. Maka Abul Aswad Ad-Duwali pun kemudian menyusun kaidah-kaidah berdasarkan tadi dasar-dasar yang ada, berdasarkan bukti-bukti yang ada, disusunlah kemudian ilmu nahwu. Nah, kemudian di awal mulanya ilmu ini ya cuma satu, namanya ilmu nahwu. Jadi nahwu itu tercampur dalamnya, sorob, balaghah, itu semuanya masuknya terkategori dalam ilmu nahwu. Makanya ketika Imam Syafi'i mengatakan man tabahhara fi ilmin nahwi ihtada ila kullil ulum, nahwu di sini maksudnya bukan hanya ilmu nahwu, tapi nahwu, sorob, balaghah masuk. Karena pada masa itu ilmu itu cuma satu, nahwu. Sebagaimana ilmu hadis, ilmu sirah dulu itu masih terkategori ilmu hadis. Karena sirah bagian dari hadis. Dengan berkembangnya zaman, sirah itu kemudian menjadi ilmu tersendiri yang berbeda dengan ilmu hadis. Nah, nahwu juga awalnya begitu. Satu, kemudian dengan berkembangnya zaman, jadilah kemudian lahir ilmu sorof, lahir ilmu balaghah. Balaghah aja yang pertama kali lahir kan ma'ani. Habis ma'ani baru
bayan. Habis bayan baru yang paling terakhir badi'. Ya, badi itu ditemukan terakhir kali oleh Imam ya Allah saya lupa namanya, Imam, aduh lupa saya namanya, diawali oleh huruf sin. Imam Subki, Imam As-Subki, ya itu. Jadi seperti itu sih kurang lebih yang saya pahami begitu. Jadi dia nggak beririsan langsung dengan ilmu hadis, tapi dia memang dari awalnya begitu. Ya, awalnya begitu. Kemudian baru di perkembangan zaman lahirlah sorof, lahirlah ilmu balaghah dan seterusnya. Gitu. Kalau kita lihat mungkin ini ya Ustaz ya. Walaupun sampai sekarang mungkin ada penyempurnaan ya. Apa kita bisa mengatakan bahwa era perkembangan di Baghdad itu sebagai puncaknya ya? Jadi kalau kita lihat dari alirannya itu kan dari aliran yang di Baghdad ya. Ada Imam Kisai, ada Imam Sibawayh. Saya nggak tahu ya, mungkin setelah itu udah ada perkembangan lebih lanjut ya. Kalau Imam Ibnu Hajar itu kan era 700-800 Hijriah kalau tidak salah ya. Jadi sekitar. Iya. Allah alam. Jadi nanti nih Abul Aswad Ad-Duali itu punya murid namanya Imam Sibawayh. Imam Sibawayh itu punya murid namanya Imam Al-Kisai. Nah, Imam Al-Kisai nanti bikin sendiri mazhab Kufah. Imam Sibawayh sendiri nanti lebih condongnya ke Basrah sebenarnya nanti. Nah, nanti dari Imam Kisai, Sibawayh itu lahirlah murid-murid yang lain. Terus lahir Imam Al-Anbari, Imam Al-Mubarid, Imam yang lain-lain. Itu ada semuanya. Tapi yang penting dalam era sekarang itu sudah nggak ada lagi sebenarnya pembedaan antara Kufah dan Basrah. Karena sudah nyampur. Paling yang kita kenal kan paling cuma jar, khofad itu doang kan. Jar, khofad, fi'il amr itu kalau menurut Kufah jazm, kalau menurut Basrah itu mabni. Itu aja sedikit. Sebenarnya kan banyak perbedaannya. Cuman zaman sekarang sudah nggak ada, sudah tercampur tuh antara satu istilah Kufah dan Basrah udah saling tercampur-campur. Tidak lagi bisa dibedakan. Itu dulu saya waktu kuliah ada bukunya. Perkembang apa judulnya tuh? Syekh Ramadan Tawab namanya. Dr. Ramadan Tawab. Dosen linguistik di suatu kampus Timur Tengah. Saya lupa di mana ya. Dr. Ramadan Tawab. Jadi dia punya kitab judulnya itu ya gitu. Apa sih namanya? Perkembangan kaidah Kufah Basrah atau apalah semakna itu. Intinya di situ dijelaskan bahwa zaman sekarang itu sudah tidak ada lagi pembedaan seperti itu karena sudah tercampur antara satu dengan yang lainnya. Ya seperti itu. Ya Allahu a'lam bishawab. Kalau mau lebih jauh lagi ingin tahu tentang masalah beginian, ada kitabnya Imam Al-Anbari. Imam Al-Anbari itu ada kitab judulnya, saya mau beli cuman karena belum ada uangnya jadi kebeli. Judulnya itu lupa lagi saya namanya. Al-Khilaf Al-Khilaf bainal Basriyin wal Kufiyin kalau nggak salah. Jadi di situ dijelaskan tentang perbedaan yang terjadi antara Kufah dan Basrah. Plus landasan-landasannya kenapa berbeda. 2 jilid kalau nggak salah. Imam Al-Anbari pengarangnya. Di situ ada. Itu lumayan bagus ya. Kalau kita ingin mendalami tentang perbedaan tersebut. Allahu a'lam bishawab. Karena memang untuk menjadi ahli bahasa itu bukan hanya pintar nahwu, sorof. Syaratnya nahwu, sorof, kita mengenal biografi para ulamanya, ya. Yang keempat, kita mengenal khilaf, perbedaan antara satu ulama dengan ulama yang lain. Nah, itulah baru disebut dengan ahli bahasa. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai sini yang bisa kita pelajari. Insyaallah minggu depan tetap semangat ya, masuk ke pembagian isim, fi'il dan huruf, definisinya. Isim itu apa, fi'il itu apa, huruf itu apa. Kalau ada yang pusing, susah, silakan bisa didiskusikan di grup. Nanti saya bisa jawab, mungkin pakai VN kalau pengen cepat dan seterusnya. Intinya jangan sampai kita lelah untuk belajar bahasa Arab. Apalagi kitabnya ini, setebel ini, kita mau tamat berapa hari ini? Berapa pertemuan ini? Ya, 1-2 tahun kayaknya belum tamat kalau seminggu sekali. Ya.
Ya mungkin nanti ada rezeki kita bisa seminggu 2 kali mungkin ya. Alhamdulillah. Ya. Karena kitab ini tebel, lumayan. Makanya tadi saya kalau yang gak berkaitan langsung diloncat-loncat aja. Karena gak ada kaitannya langsung. Itu Allahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Kita akhiri majelis kita pada kali ini dengan membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan Ustaz.